In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, Teterum Videre, Patris Allegro, Veritas liberavit vos. Ternyata sesudah saya memberikan kritikan terhadap kesalahan MYM, ternyata beliau tidak mau menerima bahwa beliau salah. Nah, untuk menyatakan bahwa dia tidak salah, Pendeta MYM tidak melakukan apa-apa selain menyatakan bahwa Patris Allegro manipulatif dengan kumisnya dan brewoknya. Tapi mari kita belajar dari polemik ini sebenarnya apa yang mau kita pelajari. Karena kritik Katolik jelas, bukan saja kritik Katolik, kritik masyarakat terhadap pendeta yang terlalu lancang cukup jelas, tapi pembelaan dari para pendeta tidak menyentuh apa yang dikritik. Itu poinnya. Jadi Pak Pendeta MYM, mari kita belajar bersama. Kamu tidak menangkap apa yang dikritik oleh masyarakat. Ya. Tapi mencoba mengalihkan persoalan. Jadi saya akan tunjuk di mana kekeliruan Anda. Saya tidak akan mengatakan kamu manipulatif. Nanti kamu bisa hayati sendiri apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Entah itu mau disebut manipulasi atau elaborasi, terserah. Saya hanya menunjukkan bahwa pembicaraan Anda cenderung seperti ini. Vamonos. Jadi terima kasih sudah memuji kumis dan brewok saya. Saya memang senang. Logika sekarang bisa kadang-kadang kumis dan brewok ini kalau pakai sampo berarti itu bukan ad hominem ya. Oke ya, jadi begini. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran dari polemik ini dan apa sebenarnya yang dipermasalahkan, mari kita lihat bagaimana sesama pendeta saling membela, ya. Bagaimana sebenarnya mekanisme pembelaan pendeta MYM yang sudah 2 kali melakukan video untuk membela diri dan membela temannya yang melakukan kesalahan fatal. Ingat, kalau seluruh respons MYM diringkas, mekanismenya cukup konsisten. Dia tidak terutama membantah kritik pada titik epistemologisnya, tetapi menggeser medan perdebatan agar Mel atau temannya dapat ditempatkan dalam kategori yang aman. Langkah pertama, MYM mempersempit arti klaim spesifik. Menurut dia, baru bermasalah kalau Mel secara eksplisit berkata, orang Flores melakukan dosa X, maka Tuhan menghukum mereka dengan bencana Y. Karena Mel tidak mengucapkan formula selengkap itu, maka seluruh rangkaian khotbahnya dianggap umum. Dengan begitu, hubungan retoris antara Amos, malapetaka, sembah berhala, dosa-dosa macam-macam, dan Tuhan Yesus suruh belok, dibuat seolah-olah tidak mempunyai bobot inferensial, maksudnya kata sifat. Langkah kedua, dia mengganti kritik tentang maksud ilahi menjadi perdebatan tentang providensi. Kritik sebenarnya adalah ini, bagaimana Anda tahu maksud khusus Allah dalam peristiwa ini? MYM menjawab, karena segala sesuatu berada dalam providensi Allah. Itu bukan jawaban yang sama. Dia membuktikan bahwa Allah berdaulat, padahal yang sedang dipersoalkan adalah bagaimana manusia mengetahui apa yang Allah maksudkan secara khusus. Di sini antologi dipakai untuk menutupi lubang epistemologi. Langkah ketiga, ketika persoalan ini masih belum selesai, MYM menaikkan levelnya menjadi konflik sistem. Ini karena Anda memakai presuposisi Katolik, sedangkan kami memakai providensi reformed. Dengan demikian, kritik logis dibuat seolah-olah hanya benturan denominasi. Padahal pertanyaannya, dari mana manusia mengetahui intensi partikular Allah? Pertanyaan ini tetap sah dalam Katolik, Reformed, Ortodoks, bahkan dalam setiap sistem teistik yang mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Langkah yang keempat, dia membersihkan ucapan Mel dengan parafrase yang lebih aman. Mel Atok berkata, Tuhan Yesus suruh belok. MYM menerjemahkannya menjadi, semua peristiwa berada dalam providensi Allah. Kalimat kedua dari MYM memang lebih mudah dipertahankan, tetapi tidak identik dengan kalimat pertama. Pembelaannya berhasil karena proposisi yang sulit lebih dahulu diganti dengan proposisi yang lebih umum. Lalu proposisi yang sudah diperhalus itu dibela mati-matian.
Itulah bentuk sanitizing the claim. Ya. Langkah kelima, MYM kemudian mengisi sendiri kekosongan makna yang dia larang orang lain isi. Ketika pengkritik membaca kemungkinan implikasi dari istilah penyembahan berhala, MYM menuduh mereka sensitif dan terlalu jauh menafsir. Tetapi MYM sendiri kemudian menjelaskan bahwa yang mungkin dimaksud ialah judi, sabung ayam, dukun merapu, mabuk, ritual adat, dan berbagai kebiasaan masyarakat NTT. Jadi struktur hermeneutiknya kurang lebih begini. Tafsir lawan sama dengan manipulasi, tafsir saya sama dengan elaborasi. Nah, ini bukan prinsip hermeneutik. Ini lisensi khusus untuk penafsir favorit. Langkah keenam, banyak sekali ya. Ketika kritik substansi masih berdiri, pembelaan bergeser ke psikologi lawan. Katolik tersinggung, ada sentimen, ada permainan politik apologetika, Protestan yang ikut mengkritik tidak memahami permainan tersebut. Secara retoris ini berguna karena perhatian audiens berpindah dari apakah argumen kritik benar menjadi apa motif tersembunyi orang yang mengkritik. Begitu diskusi sudah berada di wilayah motif, substansi bisa dibiarkan menganggur begitu saja. Dan langkah terakhir adalah personalisasi, manipulatif, licik, licin, kumis, brewok, pengecut. Fungsi retorisnya jelas. Lawan tidak lagi hanya mempunyai argumen yang salah, dia dibuat menjadi orang yang secara karakter memang patut dicurigai. Maka audiens tidak lagi diminta menguji premis. Audiens diajak menguji moral orang yang membawa premis. Itulah sebabnya mekanisme pembelaan Om MYM sebenarnya bisa dirumuskan dalam satu rangkaian. Sempitkan definisi, lunakkan ucapan Mel Atok, pindahkan isu ke providensi, ubah menjadi benturan Katolik Reformed, tafsirkan sendiri bagian yang kosong, baca motif lawan, personalisasikan perdebatan. Keren kan? Itu alasannya kenapa khotbah pendeta itu menarik. Hasil akhirnya cukup elegan secara retoris. Mel Atok tidak pernah benar-benar harus menjawab pertanyaan utama, karena setiap kali pertanyaan itu muncul, kendaraan argumen sudah dipindahkan ke jalur lain. Tapi setelah seluruh debu polemik turun, pertanyaan filosofisnya tetap sama. Apakah percaya bahwa Allah berdaulat memberi manusia hak untuk memastikan maksud khusus Allah dalam suatu bencana? Kalau jawabannya tidak, maka seluruh pembelaan itu hanya berfungsi sebagai pagar asap. Kalau jawabannya ya, maka kita membutuhkan dasar epistemik yang jauh lebih kuat daripada kami percaya providensi detail. Dan justru di situ masalahnya. MYM membela MA dengan sangat banyak kata, tetapi mekanisme pembelaannya berkali-kali bekerja dengan cara membuat pertanyaan utama tidak perlu dijawab. Ya, itu efektif sebagai retorika, sebagai filsafat kurang meyakinkan. Please try again in a few minutes. Nah, dari situ mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari polemik. Ya kan, daripada kita hanya main pingpong saja, mari kita belajar ya. Ini untuk MYM maupun bukan MYM, ya. Jadi kalau perdebatan ini mau berguna bagi kita semua, fokusnya harus dipindahkan dari siapa menang debat menuju pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana sebenarnya manusia boleh berbicara tentang tindakan Allah di dalam sejarah? How? Kasus Mel Atok dan pembelaan MYM hanyalah pintu masuk. Persoalannya jauh lebih besar daripada satu pendeta, satu badai, dan satu polemik Katolik Protestan. Kita sedang berhadapan dengan masalah klasik dalam filsafat agama. Ya, bagaimana hubungan antara sebab ilahi, sebab alam, kebebasan makhluk, dan pengetahuan manusia tentang maksud Tuhan. Nah, di sini kita perlu sedikit disiplin berpikir. Yang pertama, bedakan dulu 3 pertanyaan yang sering dicampur. Ada 3 pertanyaan berbeda. Pertama, apakah Allah berdaulat atas segala sesuatu? Itu pertanyaan metafisis teologis. Yang kedua, bagaimana suatu peristiwa alam terjadi? Itu pertanyaan ilmiah kausal. Yang ketiga, mengapa Allah mengizinkan atau menghendaki peristiwa tertentu terjadi? Itu pertanyaan mengenai maksud ilahi. Divine intention. 3 pertanyaan ini tidak boleh dicampur. Ingat,
tidak boleh dicampur. Jangan blender ya. Gempa dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Siklon dapat dijelaskan melalui dinamika atmosfer. Seorang beriman tetap dapat mengatakan seluruh realitas berada dalam providensi Allah. Tetapi dari dua hal itu belum otomatis diketahui. Tuhan melakukan peristiwa ini dengan maksud moral X. Nah, disinilah banyak kekacauan itu dimulai. Ya. Yang kedua, soal causa prima dan causa secunde, sebab pertama dan sebab kedua. Tradisi metafisika klasik punya konsep yang sangat membantu, causa prima dan causa secunde. Ya. Allah adalah sebab pertama, tetapi makhluk sungguh memiliki daya kausal sebagai sebab kedua. Api membakar, air membasahi, angin bergerak, lempeng bergeser, manusia memilih. Jadi, kalau sebuah pohon tumbang karena angin kencang, kita tidak perlu memilih Tuhan atau angin. Itu pertanyaan buruk. Keduanya berada pada tingkat kausal yang berbeda. Angin adalah sebab fisik langsung. Allah adalah sebab pertama yang memberi eksistensi dan daya kepada seluruh tatanan ciptaan. Analogi sederhananya begini. Seorang pengarang menulis novel, ya kan? Di dalam novel, seorang tokoh membuka pintu karena dia memegang gagang dan mendorongnya. Apakah pintu terbuka karena tokoh itu? Ya. Apakah seluruh peristiwa itu ada karena pengarang menulisnya? Juga iya. Tidak ada kontradiksi. Masalah muncul kalau seseorang berkata, karena pengarang menulis semuanya, maka tokoh itu sebenarnya tidak benar-benar membuka pintu. Sonde, kausalitas tingkat pertama tidak membatalkan kausalitas tingkat kedua. Paham kau? Tangkap? You follow me? Yang ketiga, providensi bukan kompetisi antara Tuhan dan alam. Ya, kesalahan umum dalam polemik agama adalah membayangkan Tuhan dan sebab alam itu seperti dua pemain yang berebut ruang. Kompetisi ini sebenarnya apa? DNA-nya Protestan. Bersaing terus, debat. Kalau sains menjelaskan gempa, katanya ruang Tuhan mengecil. Kalau Tuhan berdaulat, katanya sebab alam tidak perlu dibicarakan. Keduanya keliru. Ya, dalam metafisika klasik, semakin sempurna kausalitas ilahi, justru semakin sungguh makhluk dapat bertindak menurut kodratnya. Karena itu, tidak perlu panik ketika ilmu menjelaskan fenomena alam. Meteorologi tidak sedang mengambil pekerjaan Tuhan. Geologi tidak sedang menggusur providensi. Ilmu menjelaskan bagaimana. Metafisika membahas mengapa sesuatu dapat menjadi sebab sama sekali. Teologi membahas relasinya dengan Sang Pencipta dan tujuan akhir ciptaan. Still follow me? Yang keempat, lalu di mana problem kalimat dari Mel Atok ya? Tuhan Yesus suruh belok. Sekarang kita masuk ke masalah yang lebih halus. Mel Atok mengatakan tentang seroja. Tuhan Yesus suruh belok. Kalimat ini dapat dibaca dalam dua arti. Arti pertama, tidak ada perubahan arah angin yang berada di luar providensi Allah. Kalau hanya itu, secara umum tidak ada problem besar. Tetapi arti kedua adalah, saya tahu bahwa perubahan arah angin khusus ini merupakan tindakan khusus Allah dengan maksud tertentu. Nah, disinilah muncul persoalan epistemologi. Karena pertanyaannya bukan lagi apakah Allah berdaulat, tetapi bagaimana Anda tahu maksudnya? Itulah titik yang harus diajarkan kepada audiens kita. Ya, still following me? Yang kelima, ontologi tidak otomatis menjadi epistemologi. Ya, ini salah satu pelajaran filsafat terpenting dalam kasus MAMYM ini. Ontologi bertanya, apa yang ada? Bagaimana realitas itu tersusun? Sementara epistemologi bertanya, bagaimana kita tahu? Orang bisa mempunyai doktrin ontologis yang sangat-sangat kuat. Allah menguasai seluruh sejarah. Tetapi itu belum menghasilkan pengetahuan epistemik. Saya tahu kenapa Allah mengizinkan kejadian X. Misalnya, saya percaya Allah mengetahui seluruh hidup saya. Kemarin saya kehilangan dompet.
Apakah saya boleh bertanya, Tuhan sengaja menghilangkan dompet saya supaya saya belajar rendah hati? Mungkin. Tetapi bagaimana saya tahu? Bisa jadi itu benar, bisa jadi tidak. Persoalannya bukan apakah interpretasi itu mustahil. Persoalannya adalah derajat kepastian. Ya kan? Derajat kepastian. Yang berikut, bedakan keyakinan, interpretasi, dan wahyu. Keyakinan, interpretasi, dan wahyu. Ini penting sekali bagi kita semua. Ada 3 tingkat ucapan religius. Pertama, doktrin. Allah berdaulat atas ciptaan. Ini klaim teologis umum. Yang kedua, interpretasi spiritual. Peristiwa ini membuat saya sadar bahwa saya perlu bertobat. Ini refleksi iman pribadi. Yang ketiga, klaim tentang maksud khusus Tuhan. Allah menyebabkan peristiwa ini karena dosa orang-orang itu. Atau gempa terjadi karena kamu menyembah berhala. Ini klaim yang jauh lebih berat. Masalahnya muncul ketika tingkat ketiga diucapkan dengan kepastian yang sama seperti tingkat pertama. Padahal dasar epistemiknya berbeda. Ya, doktrin bisa bersumber dari wahyu yang diterima komunitas iman. Interpretasi pribadi berasal dari refleksi. Tetapi pengetahuan mengenai maksud spesifik Allah membutuhkan dasar tambahan. Kalau tidak, kita sedang menaikkan dugaan menjadi wahyu. Bahaya. Yang ketujuh, mengapa para nabi boleh berkata keras? Ya, jadi orang bisa bertanya, bukankah Amos mengatakan malapetaka dilakukan Tuhan? Betul. Tetapi Amos berbicara sebagai nabi dalam konteks wahyu tertentu. Itulah perbedaannya. Kalau teks wahyu mengatakan ini penghakiman Allah, maka kita mempunyai dasar wahyu untuk menyebutnya demikian. Tetapi kita tidak boleh mengambil pola itu lalu menggunakannya secara otomatis terhadap setiap peristiwa modern. Kalau tidak, siapapun bisa menjadi nabi retroaktif. Ya. Gempa terjadi, sesudahnya orang mencari dosa lokal. Lalu teks Nabi ditempelkan di situ. Selesai. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Karena peristiwa selalu datang lebih dulu, penafsirannya datang belakangan. Dan hampir semua kota daerah tempat memiliki cukup dosa untuk dijadikan alasan. Ya. Berikutnya ada problem post hoc. Post hoc artinya sesudah kejadian. Ada problem logika klasik ya. Post hoc ergo propter hoc. Tahu kan? Setelah ini maka karena ini. Ya, contohnya, warga melakukan dosa. Kemudian terjadi gempa. Maka gempa terjadi karena dosa itu. Post hoc ergo propter hoc. Urutan waktu tidak membuktikan hubungan kausal moral. Kalau tidak hati-hati, semua tragedi bisa diberi penjelasan moral setelah kejadian. Banjir karena dosa. Tidak banjir, Tuhan masih sabar. Gempa, teguran. Tidak gempa, anugerah. Teori seperti ini sulit diuji karena apapun yang terjadi selalu bisa dijadikan konfirmasi. Itulah mengapa kerendahan hati epistemologis itu sangat-sangat penting. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Betson tahu kakak, jangan tanya terlalu sampai tado. Begitu. Nah, yang berikutnya soal unfalsifiability dan bahaya teologi yang kebal kritik. Ya, teologi yang tidak bisa, ya kebal kritik lah maksudnya, unfalse. Tidak bisa disalahkan, begitu. Dalam filsafat ilmu, ada masalah ketika sebuah teori tidak mungkin salah. Ya. Kalau semua bukti selalu ditafsir sesuai teori, teori itu menjadi self-sealing. Membungkus dirinya sendiri. Bungkus seperti bungkus paket itu kan, supaya jangan dibongkar-bongkar. Self-sealing. Misalnya, kalau bencana datang, Tuhan menghukum. Kalau bencana tidak datang, Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau orang saleh terkena, Tuhan sedang menguji. Kalau orang jahat terkena, Tuhan sedang menghukum. Semua keadaan menghasilkan kesimpulan yang sama. Ya, secara spiritual, kalimat-kalimat itu mungkin kadang bermakna. Tetapi sebagai klaim kausal yang pasti, strukturnya terlalu lentur. Ya, alias terlalu lambaleo, orang Kupang bilang. Dia tidak memberi ruang bagi kemungkinan bahwa penafsir memang tidak tahu. Ya. Dan justru kemampuan mengatakan bahwa saya tidak tahu itu adalah salah satu tanda intelektual yang sehat.
kemampuan untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Kemudian kitab Ayub adalah kritik terhadap teologi yang terlalu tahu. Ya. Ini alasan kitab Ayub itu sangat penting ya. Sahabat-sahabat Ayub itu memiliki teori yang rapi. Allah adil, Ayub menderita, maka Ayub pasti berdosa. Masuk akal, religius, teratur, dan salah. Salah. Ya. Problem mereka bukan kurang percaya kepada Allah. Problem mereka justru terlalu yakin telah memahami cara kerja keadilan Allah. Persis itu yang dilakukan oleh Mel Atok dan MYM. Itulah bahaya teologi yang terlalu cepat. Kadang-kadang manusia lebih ingin mempunyai penjelasan daripada mempunyai kebenaran. Karena saya tidak tahu itu terasa tidak nyaman. Ya, maka kita mengisi kekosongan itu dengan teori. Lalu teori itu diberi nama Tuhan. Ya. Bahaya, hati-hati. Jadi pendeta Mel Atok itu dikritik karena itu. Merasa diri macam Tuhan. Mel Atok MBM datang tambah dia pun dia lebih Tuhan lagi dari Mel Atok. Kemudian Lukas 13 itu memberikan model yang jauh lebih hati-hati. Yesus menghadapi tragedi, dia tidak mengatakan korban lebih berdosa. Dia justru menolak inferensi tersebut. Tetapi dia tetap menyerukan pertobatan. Itu model yang sangat menarik ya. Tragedi tidak dipakai untuk membuat diagnosis moral terhadap korban. Para pendeta belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan belajar dari saingannya yaitu iblis. Tragedi dipakai sebagai cermin universal. Hidup rapuh, maka bertobatlah. Ya. Ini bentuk refleksi iman yang jauh lebih aman secara epistemologis. Jadi, bukan mereka terkena karena dosa mereka, melainkan kalian semua juga membutuhkan pertobatan. Di sini, tragedi menghasilkan introspeksi, bukan superioritas moral. Ingat, pendeta-pendeta. Ya, karena kalian mengklaim tahu maksud Tuhan. Nah, mengapa klaim kausal religius itu punya beban pembuktian lebih berat? Semakin spesifik klaim, semakin besar bebannya. Maka ketika orang tuntut, jangan mengelak, bertanggungjawabkan. Bandingkan misalnya, Allah memelihara ciptaan. Bandingkan dengan Allah membelokkan badai ini. Tangkap situ. Mana yang lebih spesifik? Allah membelokkan badai itu. Sangat khusus. Lalu, Allah membelokkan badai ini karena dosa masyarakat di sana. Lebih spesifik lagi. Lalu, dosa yang dimaksud ialah penyembahan berhala tertentu. Jauh lebih spesifik lagi. Setiap tambahan spesifikasi membutuhkan tambahan dasar. Itu prinsip epistemologi yang sangat-sangat umum. Kepastian kesimpulan tidak boleh lebih besar daripada kepastian premisnya. Kalau premisnya hanya Allah berdaulat, kesimpulannya tidak boleh langsung menjadi saya tahu alasan Allah. Salah. Still following me? Berikutnya, kesalahan kategori antara God causes dan God intends this meaning. Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan menyebabkan dan Tuhan memaksudkan arti seperti ini. Ada satu pembedaan lainnya. Misalnya seseorang berkata, Allah menyebabkan X. Masih ada pertanyaan, dalam pengertian apa? Apakah Allah menyebabkan melalui hukum alam? Melalui sebab sekunder, dengan tindakan mujizat langsung, dengan mengizinkan, dengan memerintahkan, dengan menggunakan tindakan bebas makhluk. Semua ini tidak sama, tidak identik, beda. Lalu ada pertanyaan kedua, untuk tujuan apa? Nah, mengetahui sebab tidak otomatis berarti mengetahui tujuan. Ini penting. Contoh sederhana. Saya melihat seorang dokter memberi obat. Saya tahu dokter menyebabkan pasien menerima obat. Tetapi saya belum tahu alasan lengkap kenapa dia memilih obat itu. Apalagi kalau saya hanya melihat dari luar, kan? Begitu pula dengan providensi. Mengetahui bahwa semua berada dalam tata Allah tidak berarti kita mempunyai akses penuh kepada alasan dari Tuhan. Ya. Still following? Nah, tentang perbedaan Katolik dan Reformed,
Di titik ini kita semua juga perlu tahu, perbedaan sistem teologi tidak menghapus persoalan epistemologis. Sekali lagi, perbedaan sistem teologi tidak menghapus persoalan epistemologis. Seorang Calvinis dapat menekankan providensi yang sangat detail. Seorang Thomis dapat menekankan sebab pertama dan sebab kedua. Keduanya, tetap baik Calvinis maupun Thomis, tetap harus menjawab bagaimana manusia mengetahui intensi partikular Allah yang tidak dinyatakan. Maksud khusus Allah yang tidak dinyatakan. Jadi, perdebatan tidak selesai hanya dengan berkata kami Reformed atau kami Katolik. Sistem metafisika menjelaskan struktur hubungan Allah dan ciptaan. Sistem itu belum otomatis memberi seseorang informasi mengenai maksud Allah pada hari Selasa pukul 2:35 ketika sebuah badai berubah arah. Nah, dan disinilah kerendahan hati intelektual menjadi kebajikan teologis. Kadang-kadang orang mengira bahwa dengan berkata, saya tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan ini, adalah kelemahan iman. Justru sebaliknya, itu pengakuan bahwa Allah adalah Allah dan kita bukan. Kita bukan Allah. Ya. Dalam filsafat klasik, pengetahuan manusia selalu terbatas. Dalam teologi apofatik, Tuhan bahkan melampaui semua konsep manusia. Maka ada ironi ketika orang sangat bersemangat membela kebesaran Tuhan, tetapi berbicara seolah-olah isi pikiran Tuhan mudah dibaca. Semakin agung konsep kita tentang Allah, seharusnya semakin hati-hati kita mengklaim memahami seluruh maksudnya. Nah, ini bukan ajakan menjadi agnostik religius. Hati-hati ya. Saya, Patrice Allegro, tidak sedang mengatakan kita tidak boleh menafsir peristiwa secara iman. Boleh. Orang bisa berkata bahwa peristiwa ini mengingatkan saya bahwa hidup itu rapuh. Boleh. Saya merasa Tuhan memanggil saya untuk berubah. Boleh. Sebagai seorang Kristen, saya melihat penderitaan ini sebagai panggilan untuk solidaritas. Boleh. Masalahnya hanya ketika bahasa berubah dari saya merefleksikan menjadi Tuhan pasti bermaksud begini. Still following? Semakin keras kata pasti, semakin besar bukti yang dibutuhkan. Nah, pelajaran filosofis terbesar dari polemik ini, ya, terima kasih ya untuk Mel Atok yang sudah melakukan kesalahan. Sebenarnya kontroversi ini memberi pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya. Iman membutuhkan metafisika supaya tidak jatuh menjadi naturalisme. Metafisika membutuhkan epistemologi supaya tidak berubah menjadi spekulasi. Epistemologi membutuhkan etika supaya pengetahuan tidak dipakai untuk menghakimi korban. Dan teologi membutuhkan kerendahan hati supaya nama Tuhan tidak menjadi stempel atas opini manusia. Itu rantainya. Metafisika tanpa epistemologi mudah menjadi spekulasi. Epistemologi tanpa metafisika mudah menjadi reduksionisme. Teologi tanpa prudensia mudah menjadi kekerasan verbal. Pastoral tanpa kebenaran mudah menjadi sentimentalitas. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi, perdebatan Mel atau MYM sebenarnya membawa kita kepada satu prinsip filosofis yang sangat sederhana. Tidak semua yang berada dalam providensi Allah dapat kita jelaskan maksud khususnya. Tangkap di sini. Kita bisa percaya bahwa Allah berdaulat. Kita bisa percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa yang sepenuhnya lepas dari penyelenggaraannya. Tetapi kita tetap harus bertanya, apa yang sungguh kita ketahui? Apa yang dapat kita simpulkan? Dan apa yang hanya kita tafsirkan? Disitulah kedewasaan intelektual dimulai. Karena salah satu dosa pemikiran yang paling halus bukan tidak berbicara tentang Tuhan, melainkan berbicara terlalu cepat seolah-olah Tuhan sudah memberi kita penjelasan lengkap. Dan kadang kalimat teologis yang paling matang itu bukan saya tahu kenapa Tuhan melakukan ini, tetapi
Saya percaya Tuhan tetap berdaulat, tetapi saya cukup rendah hati untuk mengakui bahwa saya belum mengetahui maksudnya. Itu bukan iman yang lemah. Itu iman yang tahu batas antara misteri Allah dan imajinasi manusia. Jadi kesimpulannya, pendeta Mel Atok itu salah secara epistemologis. Dan tidak usah membela dia, ya, MDM. Tidak usah orang Kupang bilang jangan terlalu datang, maka deroto. Sudah bisa. Salah. Ya, teologi. Kalau mau kritik, terima kritik. Ini bukan soal sentimen Katolik, perdebatan apa. Tidak, salah. Ya, lu mau ateis kah, mau apa kah? Kalau salah, ya salah. Tidak bisa karena ateis, maka benar. Oke ya, keep calm and stay away from Protestantism. Biale ufuk simatan